Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf. Ya, ikhwah semuanya, ini adalah channel saya satunya ya. Kita akan membahas debat lintas agama di sini, termasuk para mu'alaf yang menanggapi ya nyinyiran dari orang-orang sebelah lah, oten ya, oten. Oten, orang Kristen, oten dongok. Kata Bang Bamtri, oten dongok. Ya, di sini ada seorang mu'alaf ya yang membalas memakai video terhadap tulisan orang Kristen. Nah, orang Kristen ini menuliskan ya lumayan banyak syubhatnya dan dijawab oleh mu'alaf ini. Nah, ikhwah semuanya, tontonlah video ini. Jawaban mu'alaf ini mungkin berbeda dengan jawaban saya karena saya akan membahas tulisan dari orang Kristen ini. Baik, kita tampilkan dulu dari mu'alaf yang menjawab tulisan orang Kristen ini. Gak usah lah aku bacakan komentarnya. Kalau kalian mau baca silakan lah ya. Aku langsung aja ke si Susi. Aku jadi teringat loh Susi ini. Ospek dulu ada kayak gini lagu kami. Kalian adanya? Buat apa Susi? Buat apa Susi? Susi itu tak ada susunya. Padahal buat apa susahnya ya kan? Susi ini tak ada apanya? Oh-nya ya kan? Susi dan juga susi-susi yang lain di luar sana, kau catat dengan baik ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan perbuatan zina. Semua istri yang dinikahi beliau dinikahi secara terhormat. Ada wali, ada saksi, diberikan mahar. Bahkan yang kau sebutkan bocil ini itu diberikan secara ridho, secara sukacita oleh orang tuanya. Justru orang tua Siti Aisyah pengen sekali mempermenantukan beliau. Nah, di situ harusnya udah mikir ya kan. Jadi pernikahan beliau, perkawinan beliau bukan semata-mata hanya urusan selangkangan aja, cinta. Pikiran kalian situ aja, jorok aja ya kan. Kalau mau belajar, sampai kau temukan ada 2 di antara istri beliau sama sekali tidak digauli. Kenapa? Karena udah ada komitmen dari awal. Tujuannya bukan semata ke situ aja, tetapi untuk menjaga kehormatan wanita ini. Karena zaman dulu bukan seperti zaman sekarang ini, zaman sentosa, ya kan cinta. Nah, dan pernikahan yang dilakukan beliau menjadi aturan mahram ataupun aturan waris bagi umat Islam hingga saat ini. Bagi kalian tidak ada, jangan recokin gitu kan. Kalau kau tidak suka, kalau kau tidak meyakini, gak usah kau sibuk kali gitu loh cinta. Aku sekeras apapun katakan nabiku, junjunganku seperti ini, kau tidak akan yakin. Di sini aku datang untuk menepuk-nepuk pipimu ya sebenarnya, untuk mencubit-cubit tanganmu. Atau kau lagi pingsan gak sadar siapa junjunganmu, dari mana silsilah Tuhanmu. Nah, jangan kau lupa buka Matius 1 itu, baca silsilah Yesus itu dari mana, ya kan? Itu belum direvisi, masih baca sekarang. Mulai dari Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda, 12 bersaudara. Yehuda memperanakkan Zerah dan Peres, Peres memperanakkan Hezron, Hezron terus ke Ram, nah Ram Aminadab, nah terus nanti jumpa Daud, jumpa Salomo, terus sampailah nanti ke Yesus. Kenapa kita harus menceritakan Yehuda dan Daud di sini? Karena tongkat Yehuda dan tahta Daud yang selalu kau banggakan, ya kan? Masuk nggak? Yehuda punya istri Shiwa, mereka punya anak Onan dan Shela. Dinikahkan ke Tamar, ya kan? Karena orang jahat, dia dimatikan oleh Tuhan, begitu tertulis. Nah, datanglah si Yehuda, katanya sama si Onan, udahlah hampirilah istri abangmu itu, supaya ada nanti garis keturunannya berlanjut gitu. Oke, kata si Onan, tapi dalam hatinya enak aja, aku yang mencangkul, kok dia yang mengambil hasil, karena namanya nanti dibangkitkan nama si bukan nama Onan. Akhirnya ketika mereka berhubungan, kutariklah, kubuanglah air maniku. Itulah makanya ada kata onani. Udah. Kemudian karena kejahatan pikiran si Onan ini, dicabut nyawanya oleh Tuhan. Modar ya kan. Tinggallah si Shela. Takutlah si Yehuda nanti si Shela ini mati pula juga katanya. Bilanglah sama si Tamar, pergilah kau ke orang tuamu, disitulah kau dulu sebagai janda sampai besar nanti si Shela ini. Karena begitu aturannya dulu, kalau meninggal abangnya diganti-gantikan sama adik-adiknya gitu loh, ya kan. Pergilah kau ke tempat orang tuamu, di sana lalu kau sampai besar si Shela ini katanya. Singkat cerita, dengan berbagai bau baca di Kejadian 38 ya, finally Yehuda dengan Tamar ini udah menantunya kandung Tamar, lahirlah Zerah dan Peres. Dari Peres inilah masuk ke Hezron,
lahirlah si Hezron, lahirlah si Ram, ke Aminadab, ke Nahashon, ke Salmon, terus sampai ke Daud, ke Salomo, sampai ke Yesus. Masuk, udah paham kau sampai di mana silsilah, dari mana, hasil apa junjunganmu, Tuhanmu deh, ya kan? Junjungan masih nabi, ya kan? Hasil dari perbuatan apa? Jinah cinta. Oke? Jadi di sini ya aku marah memang, karena kau sebut jangan marah, aku nggak bisa marah, aku nggak bisa nggak marah. Ini aku lagi marah. Sadar kau kawan. Maksudku di sini saling menghargai kita. Oke? Thank you. Bagi saya, orang yang menuliskan seperti ini perlunya dikisos, ya, dikisos gitu. Jangan dikasih ampun, ya, kafir harbi seperti ini jangan dikasih ampun. Coba kalau kita lihat tulisannya, ada satu hal yang perlu saya soroti ya, yang perlu saya soroti. Ketika mereka masih menuduh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya menikahi anak di umur 6 tahun. Katanya kalau kita mendengarkan premingan mereka itu, ini kan dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kan mereka nggak ngerti hadis, ya, nggak ngerti hadis. Kita akan bahas hadis tersebut. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, perawinya Hisham itu sudah berumur 85 tahun. Sehingga kita tidak dapat menjamin bahwa umur sebegitu tua itu masih kuat ingatannya. Ya, jadi ada kritik dari perawi hadis tersebut. Nah, itu perlu dipertimbangkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Aisyah umur 6 tahun. Itu perlu dipertimbangkan karena salah satu dari perawinya ya terlalu tua dan ingatannya sudah tidak kuat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, menjawab tuduhan ini ikhwah ya. Kalau kita melihat dari riwayat Tabrani, di riwayat itu diceritakan bahwa Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Asma bin Abu Bakar itu kakak beradik. Mereka berbeda umur sebanyak 10 tahun. Nah, kalau kita lihat dari hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah saat itu hijrah ketika Asma sudah berumur 29 sampai 30 tahun. Kakak beradik Asma bin Abu Bakar, Sayyidah Aisyah bin Abu Bakar. Nah, kakak beradik ini bedanya 10 tahun, tapi ketika hijrah ke Madinah, Asma sudah berumur 30 tahun. Berapa umur Sayyidah Aisyah? 30 kurang 20, mohon maaf, 30 kurang 10 berapa? Artinya Sayyidah Aisyah pada saat berkumpul dengan Rasulullah SAW itu berumur 18 sampai 20 tahun. Ya, ini jawaban yang kedua. Yang ketiga, ini kejanggalannya ya, kejanggalannya. Perang Uhud. Perang Uhud itu dapat diikuti oleh orang-orang yang berumur di atas 15 tahun. Paling minimal 15 tahun. Itu ketika terjadi perang Uhud. Sedangkan Sayyidah Aisyah saat itu mengikuti perang Uhud. Kalau Sayyidah Aisyah umurnya di bawah 15 tahun, maka dia tidak akan bisa ikut peperangan. Ya, artinya ketika Sayyidah Aisyah berkumpul dinikahi oleh Rasulullah SAW di atas umur 15 tahun. Jadi lebih kuat literasi yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah, dikumpuli oleh Rasulullah di atas umur 15 tahun daripada literasi Sahih Bukhari dan Muslim tadi. Ya, jangan salah gitu. Maka dari itu orang Kristen ini kan taunya framing doang. Tidak memikirkan kitabnya ketika Ribka dinikahi umur 3 tahun. Lebih baik mikirin itu, ngapain ya Ribka dinikahi umur 3 tahun. Daripada memikirkan Nabi kita ya, yang jelas-jelas jawabannya berbagai literasi dapat dijabarkan. Ya seperti tadi tentang masalah hijrah gitu. Terus tentang masalah perang Uhud harus di atas umur 15 tahun. Sedangkan Sayyidah Aisyah pada saat itu mengikuti peperangan, artinya dia bukan anak-anak lagi ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya ikhwah semuanya,
Itulah jawaban singkat saya ya. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam video ini. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.